Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah malam ini kita bisa bertemu kembali. Di sini sudah hadir Bunda Tika dan Bunda Umu Syabas. Insyaallah akan kita lanjutkan pertemuan sesi sharing kita parenting dengan hati malam hari ini. Mohon maaf, istri saya Ibu Hani Mak Super harus melayani si Nau dulu yang kecil. Minta ditemenin tidur. Jadi Nak Nau emang begitu ya, minta dilayani terus. Jadi harus dipenuhi dulu. Semoga, dan dia biasanya nggak tidurnya nggak lama sih. Semoga nanti bisa segera bergabung kembali. Salam dan salat sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Baik, sudah bergabung juga Bunda Umu Ataya. Oh ya, Pak Ori. Biasa tukar-tukaran Pak ya, berarti makainya Pak ya. Jadi kemarin kita sudah membahas gitu ya tentang si Bako gitu ya. Si Bako ini yang juara, yang hebat, yang dominan, ya, yang suka tampil. Lalu kita sudah membahas tentang si Nau, yang penyayang, yang lemah lembut gitu ya, yang suka memperhatikan gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang si Tadayun. Nah, insya Allah kalau ada anak kita yang si Tadayun ini yang luar biasa. Tapi ada tetap warning-warningnya ya. Nah, tetap ada warning-warningnya yang harus hati-hati. Baik, untuk suara saya terdengar dengan baik ya, Ayah Bunda. Ada yang bisa bantu respon? Oke, baik, baik. Terima kasih Pak Ori. Ya, walaupun masih malu buka sound. Baik, kita share screen dulu. Mana dia yang mau di-share? Salah buka. Si Tadayun. Si ahli ibadah. Insyaallah. Share screen. Baik, ini adalah materi ke-6 ya dari putaran ketiga, batch ketiga ini. Dan materi terakhir juga, alhamdulillah kita sudah sampai ke materi yang terakhir. Baik, si Tadayun atau si ahli ibadah, si yang gemar ibadah. Nah, ini luar biasa nih, kalau punya anak dari kecil sudah gemar ibadah. Ini orang tuanya pasti sangat senang sekali gitu ya, sangat berbahagia sekali kalau kita melihat anak kita itu dari kecil sudah rajin sholat, rajin puasa, itu jadi pasti sangat bangga sekali ya. Nah, sekarang kita coba lihat dulu bagaimana sebenarnya anak-anak Tadayun ini. Nah, apa yang menjadi pemicu Yorizal Tadayun? Pertama itu adalah kejadian luar biasa. Di mungkin kita sering dengar ya, ada orang gitu kan, ketika kecelakaan, gitu, hampir meninggal, lalu dia langsung tobat gitu kan setelah mengalami peristiwa tersebut. Gitu. Nah, ini contoh kejadian luar biasa. Jadi yang dulunya tidak pernah sholat, gitu kan, gara-gara kejadian tersebut hampir putus nyawanya, gitu kan. Nah, akhirnya dengan dampak kejadian tersebut, akhirnya jadi rajin sholat, rajin baca Quran, rajin ibadah. Nah, ini memunculkan Ghorizah Tadayun. Jadi ada kejadian luar biasa. Atau bahkan gitu ada cerita, cuman ya kalau dari cerita yang menyampaikan gitu, ini kan sudah kola wakola ya, jadi katanya, tapi katanya sumbernya itu masih terpercaya lah. Jadi ada seorang ustadz sedang berkendara gitu ya, berlayar kapal dengan seorang ateis, orang yang tidak percaya sama Tuhan. Gitu ya. Artinya dia menolak adanya Tuhan. Namun ketika diterjang badai, gitu, diterjang badai, kapal tergoncang gancing di tengah lautan, gitu kan. Pokoknya kondisi menyeramkan dan seolah-olah kapal itu kan terbalik, gitu, akan tenggelam. Nah, apa yang dilakukan oleh si ateis tadi, orang yang tidak percaya Tuhan tadi, mengatakan memanggil-manggil Tuhan gitu, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Jadi kejadian luar biasa ini memicu Ghorizah
tadayun, ghorizah naluri mensucikan sesuatu gitu ya. Atau kejadian di luar nalar gitu ya, kalau kita sering lihat misalnya di awan ada tulisan Allah gitu ya, terus kalau di luar negeri itu misalnya ada patung mengeluarkan air mata, nah kayak gitu-gitu kan kejadian di luar nalar. Nah ini bisa juga memicu ghorizah tadayun. Atau peristiwa yang mempesona gitu ya, hampir mirip sama kejadian-kejadian luar biasa. Atau ketika tertimpa masalah berat. Nah, walaupun ini juga 50-50 ya, ada yang tertimpa masalah berat malah semakin jauh dari Tuhannya, tapi ada yang ketika tertimpa masalah berat, dia malah semakin dekat dengan Tuhannya. Jadi bisa menjadi salah satu pemicu. Tinggal bagaimana orang tersebut bereaksi terhadap masalah tersebut. Atau mendapat pertolongan di saat kritis. Nah, ini juga bisa memicu munculnya ghorizah tadayun tadi. Gitu. Ketika sedang butuh pertolongan, gitu kan, sedang terlilit utang, gitu kan, tiba-tiba ada datang orang menawarkan bantuan gitu untuk melunasi hutangnya tanpa imbalan apapun gitu. Itu sama si orang berhutang tadi melihat orang yang melunasi hutang itu bisa dianggap sebagai oh ini malaikat gitu kan. Jadi ghorizah tadayunnya terpicu gitu. Ini malaikat yang dikirim oleh Tuhan gitu kan. Itu pemicu-pemicunya gitu ya. Nah, apa rasa yang muncul pada ghorizah tadayun? Itulah rasa kagum, gitu, rasa terpesona, rasa percaya. Kayak tadi kan misalnya ditolong oleh orang ketika dia sedang dalam kondisi terpuruk-terpuruknya, lalu ada orang yang menolong dia, maka apapun kata orang tersebut, maka dia akan mempercayainya, dia akan membelanya. Gitu. Bahkan ketika ada orang yang menjelek-jelekkan orang yang menolong dia tersebut, dia pasti akan membela si penolongnya tersebut. Apapun yang dikatakan, dia akan mau dengar lagi katakan orang lain. Sehingga dia muncul rasa percaya yang luar biasa. Dan juga perasaan lemah. Ketika ada sama seperti tadi, yang menolong tadi, di hadapan orang menolong tadi muncul rasa lemah dia. Dia adalah apa ya, seseorang yang tidak punya daya, gitu kan, tanpa bantuan si A tadi, gitu. Jadi dia punya perasaan lemah terhadap si A tadi. Nah, memang ghorizah tadayun ini bisa muncul kepada kalau kita kan arahnya harusnya kepada Allah gitu ya. Cuman memang dia bisa muncul kepada siapa saja, bisa muncul kepada benda-benda, bisa muncul kepada makhluk gaib atau muncul kepada manusia juga gitu, pada makhluk Allah. Nah, rasa tertekan masalah gitu ya. Nah, jadi sama ini juga rasa-rasa yang muncul pada ghorizah tadayun seperti tadi. Rasa kehilangan, rasa perlu pertolongan. Jadi ketika masalah besar atau kehilangan sesuatu yang berharga, gitu kan, ini bisa muncul dari ghorizah tadayun tadi. Rasa ketergantungan. Itu rasa-rasa yang muncul pada ghorizah tadayun. Berbeda kan dengan rasa yang muncul dari ghorizah bako, berbeda dengan rasa yang muncul pada ghorizah nauk, dan rasa yang muncul pada ghorizah tadayun. Jadi memang tergantung dari pemicunya apa, gitu ya. Lalu sensitifnya yang mana? Karena bisa jadi kejadian yang satu, kejadian yang sama, ini menghasilkan reaksi yang berbeda dari tiap orang yang berbeda juga, menghasilkan memunculkan rasa yang berbeda dari setiap orang. Nah, kita pernah bahas di pertemuan ketiga ya tentang cara kerja hati itu. Bisa saja ketika ada orang menawarkan bantuan seperti tadi gitu ya, bisa jadi malah bapak yang muncul curiga. Gitu. Ini orang nolong pasti ada maunya nih. Ini orang pasti ada niat di balik batunya nih, ada udang di balik batunya nih. Yang muncul malah bako. Gitu. Atau bisa jadi malah muncul nau juga bisa jadi. Gitu. Kalau misalnya yang apa yang menolongnya ini suara yang bikin dia tertarik hatinya. Jadi bukan tadayunnya yang muncul bisa jadi. Tergantung orang tersebut ini apa namanya lebih sensitif nalurinya yang mana. Jadi benar-benar sensitif mana ini sangat mempengaruhi reaksi rasa yang muncul dan perilaku kita yang muncul. Nah, satu ada tambahan unik ya untuk ghorizah tadayun karena yang paling mempengaruhi bangkitnya ghorizah tadayun adalah pemahaman akal, maka dia lebih sering terlihat dominan itu di usia mumayyiz atau prabalik ketika akal ini sudah mulai terbentuk.
Ini yang paling sering terlihat secara umum. Walaupun ada kasus-kasus khusus, gitu. Bukan berarti di usia anak-anak ini nggak muncul, nggak. Tetap bisa terjadi. Contohnya siapa? Imam Syafi'i. Itu luar biasa kan, beliau dari usia 7 tahun, artinya masih usia anak-anak, itu sudah hafal Al-Quran, sudah bisa menjadi imam dengan baik, gitu kan, dan punya kebijaksanaan yang luar biasa. Gitu. Nah, ini memang kasusnya khusus ya, memang luar biasa orang-orang pilihan. Gitu. Nah, cuman kalau secara umum, tapi walau alam nanti bisa jadi di anak kita pun kita bisa lihat usia 5 tahun sudah terlihat kuat tadayunnya. Dari mana? Salah satunya dari contoh dari orang tua yang suka ditiru oleh anak. Tapi biasanya kalau pemahaman yang belum jadi itu lebih kepada meniru biasanya. Nah, beda dengan Imam Syafi'i atau Nabi Muhammad sendiri gitu kan, atau misalnya apa Sayyidina Ali gitu kan, usia 7 tahun juga sama, sudah berani memutuskan untuk belajar agama bersama Nabi Muhammad, sudah berani memutuskan untuk mengikuti Nabi Muhammad, mengikuti agamanya Nabi Muhammad. Nah, ini luar biasa. Artinya sebenarnya bisa gitu ya, cuman kalau kita lihat di kehidupan yang sekarang, ini lebih banyak terlihat ketika anak sudah memasuki usia mumayyiz atau prabalik ketika akalnya sudah terbentuk dengan baik. Nah, lalu ini kita sudah bahas juga bahwa naluri gorizah tadayun ini meningkatkan kualitas penampakan gorizah bakok dan gorizah nau. Nah, contohnya apa? Contohnya misalnya, nah ketika gorizah bakok, gitu ya, gorizah bakok ini kan pengen memiliki sesuatu, pengen membela diri dari ancaman, itu kan bakok. Nah, ketika gorizah bakok ingin memiliki sesuatunya, tapi diikuti dengan naluri tadayunnya, naluri beragamanya, maka apa yang ingin dia miliki itu akan diatur oleh naluri tadayunnya, akan diatur oleh pemahamannya tentang agama. Sehingga misalnya gini, ketika dia berdagang gitu kan kayak Nabi Muhammad, dia menonjolkan kepercayaan dulu, bukan menonjolkan mendapatkan keuntungan yang besar, tapi menunjukkan kepercayaan orang kepada saya sebagai pembeli. Artinya apa? Dia amanah, dia jujur gitu ketika mencari kekayaan. Itu menunjukkan penampakan bakoknya itu sudah terpoles oleh tadayunnya. Begitu juga Nau, ketika suka dengan seorang wanita, gitu kan, ketika dia dibarengi oleh tadayunnya, maka caranya adalah dengan mendatangi orang tuanya, gitu kan, bukan mendatangi anak yang dia suka, tapi mendatangi orang tua anak itu tersebut, meminta izin untuk menikahinya, mengadakan ta'aruf, gitu kan, lalu khidbah, lalu nikah. Kalau hanya nau tanpa tadayun itu kan beda lagi. Anak zaman sekarang kan terlihat ya, ketika hanya nau gitu kan, tapi tidak punya tadayun yang bagus, artinya dia langsung datangi anak tersebut, ngajak pacaran dan segala macam. Sementara sama orang tuanya sendiri mungkin dia belum pernah ketemu sama orang tua anak tersebut. Nah, jadi dia memperbaiki kualitas gorizah bako dan gorizah nau. Ini hebatnya tadayun gitu ya. Nah, kita coba lihat penampakan gorizah tadayun pada satu versi anak gitu. Mereka terlihat percaya diri juga sama ya, seperti yang bakoknya bagus dan naunya bagus. Yang punya tadayun bagus juga terlihat percaya diri. Mereka ramah. Kenapa ramah? Karena bakoknya ikutan bagus, naunya ikutan bagus. Rajin dalam beribadah. Nah, ini yang kita harapkan ya. Ketika anak-anak ini bagus tadayunnya, mereka menjadi anak-anak yang rajin beribadah, menjadi ahlul ibadah. Rajin mendalami ilmu agama, aktif terlibat dalam dakwah, ya kan salah satu aktivitas yang sangat penting kan, yang dapat kita bahas juga, bahwa kalau dakwah ditinggalkan maka Islam akan rusak, hati kita juga akan rusak. Bahkan semangat untuk jihad fisabilillah, ini luar biasa. Semangat kemanusiaan dan berbagi. Ini kondisinya, tadayunnya bagus, ya. Nah, nanti kita lihat lagi kondisi tanpa kita lihat kondisi bakok dan kondisi nauknya. Nah, gimana kalau kita punya anak yang sudah seperti tadi gitu ya, yang ya, sudah rajin ibadah, gitu kan? Nah, sudah rajin ibadah, aktif terlibat dalam dakwah, semangat jihad, gitu, dan punya semangat kemanusiaan yang tinggi, semangat berbagi yang tinggi. Nah, ini gimana cara kita menghandle anak-anak seperti ini? Nah, sebelum kita bahas menghandle-nya,
kita ulas kembali bahwa yang namanya tadayun, gitu kan, yang paling mempengaruhi tadayun itu adalah pemahaman akal. Walaupun faktor lain juga mempengaruhi, tapi yang paling dominan mempengaruhi tadayun itu adalah pemahaman akal. Sehingga akal dengan hati ini sebenarnya dia saling bertautan, tidak bisa dipisahkan sebenarnya. Nah, ini akan kita bahas lebih dalam di level kedua, insya Allah bulan Januari rencana kita mulai level kedua nanti. Jadi stay tune terus dengan informasi-informasi dari parenting dengan hati akan kita informasikan kapan akan kita memulai level kedua. Nah, jadi antara hati dengan akal ini sebenarnya nggak bisa dipisahkan. Dia punya fungsi yang berbeda, tapi saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan. Nah, gimana kita menghandle-nya anak-anak tersebut? Kita kuatkan lagi tadayunnya. Jadi dia sudah punya aktivitas amaliyah yang bagus, kita kuatkan lagi hatinya. Kita kuatkan lagi perasaan dia terhadap amalan-amalan tersebut. Lalu baru kita kuatkan lagi pemahamannya, biar semakin jadi, semakin kuat dia menjalankan amalan tersebut, enak di hatinya, senang di hatinya, dan dia pahami di akalnya. Besarkan jiwanya, gitu ya, dengan kalimat-kalimat bahasa-bahasa akliyah dan nafsiyah, bahasa nafsiyah terutama ya, bahasa-bahasa nafsiyah. Lalu puji istiqomahnya dalam beribadah. Jadi anak Abi ini luar biasa, nggak pakai disuruh rajin tahfiz mandiri, gitu. Nggak disuruh rajin sholat, nah, itu kita puji. Gitu. Walaupun sudah kelas 4-5 SD, gitu ya. Nggak apa-apa, dipuji saja, gitu. Mereka tetap senang. Justru usia-usia segitu tuh yang justru sebanyak kita puji di tadayunnya, biar dia semakin semangat. Dan motivasi untuk terus istiqomah dan meningkatkan terus amalan ibadahnya. Nah, kemarin udah tahajud kan, sekarang duhanya gimana? Kalau nggak di sekolah, duhanya jalan nggak? Gitu. Kita tingkatkan terus amalan ibadahnya. Lalu pahamkan dalil-dalil keutamaan ibadah dan mempelajari agama ini, baru kita masuk lagi ke akalnya. Kita kasih bahasa-bahasa akiliyahnya. Dan motivasi dan dorong untuk menerapkan seluruh ajaran Islam. Ini penting. Nah, ini nanti akan menjadi bagian dari aktivitas akal. Nah, ini akan kita bahas di level kedua, insya Allah. Nah, ini tipe pertama ya, tipe pertama anak yang secara tadayunnya bagus, lalu secara bakoknya juga sebenarnya bagus juga, secara naunya juga bagus biasanya. Sekarang kita lihat tipe yang kedua. Nah, ada anak-anak itu yang rajin ibadah, tapi hanya fokus pada pelajaran agama saja. Nah, ini harus kita hati-hati. Ketika anak hanya fokus pada pelajaran agama, gitu kan, kurang tertarik dengan pelajaran matematika dan sains, bahkan cenderung merendahkan, gitu ya, menganggap itu tidak penting. Nah, ini kita harus hati-hati. Nah, kenapa? Kita lanjutkan ya pembahasannya ya. Atau bahkan kurang tertarik dengan kondisi umat Islam secara global. Nah, ini kan sekarang lagi ramai ya kondisi di Palestina, di jalur Gaza, bagaimana umat Islam di sana secara secara terus-menerus gitu ya, dibombardir, diancam kehidupan mereka gitu kan, bahkan tempat-tempat yang harusnya netral itu diserang juga, gitu, rumah sakit dibom segala macam. Nah, kalau ada anak-anak kita gitu ya, nggak tertarik nih dengan kondisi umat Islam yang ada di Palestina, kondisi umat Islam yang ada di Rohingya, kondisi umat Islam yang ada di mana lagi, di Suriah gitu ya, atau di tempat-tempat lain. Ini harus jadi warning bagi kita. Atau bahkan kurang paham dengan penerapan hukum-hukum Islam secara praktis di tengah-tengah masyarakat. Nah, ini contohnya gini. Kemarin saya mau wawancarai, jadi kita di yayasan itu ada program Akademi Guru Tahfiz sekarang. Jadi fungsinya mengelahirkan guru-guru tahfiz yang punya pemahaman yang bagus. Gitu. Lalu pada saat wawancara saya tanya, pada waktu itu kebetulan sedang perayaan 17 Agustus. Saya tanya, ikut nggak perayaan 17 Agustus? Ikut Ustaz. Panggilannya Ustaz. Mereka ke saya gitu. Cuman saya secara umum nggak mau dipanggil Ustaz sebenarnya. Cuma mereka jawab seperti itu. Ikut Ustaz. Apa yang ada ketika perayaan 17 Agustus tersebut? Ya ada lomba-lomba, ada lomba balap karung gitu kan, ada lomba apalagi makan kerupuk gitu kan.
Ada nggak lomba joget-joget bapak-bapak ibu-ibu? Ada. Ada nggak lomba eh, bapak-bapak main bola tapi pakai daster? Ada. Nah, itu gimana kira-kira dalam hukum Islamnya? Mereka nggak ngerti. Mereka nggak bisa jawab. Ibu-ibu joget-joget di depan orang banyak. Hukumnya apa? Itu mereka paham. Oh, itu nggak boleh sebenarnya, Ustaz. Nah, kalau nggak boleh jadi gimana? Mereka nggak bisa jawab. Tahu hukumnya, tapi bagaimana penerapannya ini mereka bingung. Ya, nggak tahu gimana cara penerapannya di tengah-tengah masyarakat. Tahu nggak boleh, gitu kan? Bapak-bapak pakai daster, tahu nggak boleh, tapi gimana penerapan supaya nggak boleh itu terlaksana di tengah-tengah masyarakat? Mereka nggak tahu, nggak paham. Jadi nggak paham dengan penerapan hukum-hukum Islam secara praktis di tengah-tengah masyarakat. Saya lanjutkan lagi. Tahu hukuman potong tangan untuk pencuri? Tahu, Ustaz? Gimana kalau negara kita nggak menerapkan hukum potong tangan? Mereka bingung lagi. Nggak ngerti, Ustaz, yang kayak gitu, Ustaz. Nah, gitu. Jadi mereka rajin belajar agama, tahu hukum-hukumnya, tapi gimana penerapannya nggak ngerti. Nah, ini eh, penampakan Guru Tadayun juga, tapi dalam kondisi yang sebenarnya kurang pas. Kurang paham dengan penerapan hukum-hukum Islam secara praktis oleh negara. Nah, ini ada kondisi seperti ini juga ya, para anak-anak yang rajin belajar agama, tapi kondisinya seperti ini. Kenapa? Karena hanya fokus pada pelajaran agama, nggak tertarik pada matematika, nggak tertarik pada sains, bahkan nggak tertarik dengan kondisi umat Islam secara global. Nah, kalau seperti ini, gitu ya, maka kita harus benarkan dulu pemahaman akalnya tentang Islam. Bahkan kalau perlu kita rombak pemahamannya. Ternyata Uminya sudah bisa bergabung, tapi penggantinya sama-sama Bakok kok. Uminya Bakok, ini juga Bakok. Sudah bisa bantu menjelaskan? Kamu. Nah, jadi pemahaman tentang agamanya harus kita perbaiki, gitu. Bahkan kalau perlu dibongkar ulang gitu, pemahaman tentang agama. Lalu setelah itu baru kita kuatkan lagi perasaannya kepada Islam. Pahamkan bahwa ilmu matematika dan sains adalah bagian dari sunatullah yang hukumnya fardu kifayah untuk dipelajari. Ini sekalian ya, mungkin ada orang tua juga yang belum terlalu paham kok matematika itu fardu kifayah, kok sains itu sunatullah. Ya kan sebenarnya baik itu ilmu matematika atau sains seperti fisika, biologi, kimia, itu kan sebenarnya ilmu yang mempelajari hukum-hukum Allah. Misalnya biologi, apa yang dipelajari di biologi? Eh, apa? Misalnya proses bayi di dalam kandungan sampai melahirkan. Itu kan semua adalah ciptaan Allah, mempelajari ciptaan Allah, atau mempelajari eh, organ-organ di dalam tumbuhan. Tumbuhan itu kan ciptaan Allah, artinya mempelajari ciptaan Allah. Atau fisika, mempelajari apa namanya perputaran hujan, gitu kan, awan dan hujan, perputaran air ke danau, ke laut, naik ke awan, turun hujan ke bumi. Ini kan semuanya adalah ciptaan Allah. Bahkan sampai yang sekecil-kecilnya kayak atom gitu ya, yang kita pelajari di kimia, itu kan juga ciptaan Allah. Artinya sebenarnya walaupun ilmu itu gitu, sains matematika tadi datangnya, bukan datangnya ya, awalnya ditemukan oleh peneliti-peneliti barat, bukan berarti dia ilmu orang kafir. Dia tetap adalah ilmunya Allah, tetaplah sunnatullah yang wajib umat muslim mempelajarinya. Fardu kifayah maknanya wajib ada eh, bagian dari umat muslim yang mempelajari ilmu tersebut. Kalau tidak ada yang mempelajari ilmu tersebut, maka seluruh umat muslim terkena dosanya. Itu fardu kifayah kan begitu ya. Misalnya apa? Contohnya sekarang yang lagi rame ya, teknologi AI, artificial intelligence. Nah, kalau sampai ada umat muslim yang tidak maksudnya sampai tidak ada satupun umat muslim yang mempelajari tentang AI atau menguasai tentang AI, itu dosanya bisa ke seluruh umat muslim. Kenapa? Karena AI itu juga adalah munculnya dari ilmu Allah juga yang dimodifikasi, dimanipulasi sehingga menjadi sebuah ilmu baru. Lampu misalnya, kita dengar lampu itu ditemukan oleh
Thomas Alva Edison ya kalau nggak salah. Orang kafir. Tapi apakah ilmu yang dia pelajari itu adalah ilmu kafir? Enggak. Tetap adalah ilmu Allah yang dia manipulasi, yang dia modifikasi, yang dia kombinasi sehingga menjadi lampu. Maka sebenarnya mempelajari sains itulah bagian dari mempelajari sunatullah. Yang kalau kita lihat tafsir ayat pertama yang turun, itu Iqra. Yang dibaca itu apa? Ayat Allah dan juga seluruh ciptaan Allah. Jadi sebenarnya belajar matematika, belajar sains adalah bagian dari sunatullah yang hukumnya fardu kifayah. Sehingga kalau anak kita meremehkan pelajaran sains, meremehkan pelajaran matematika, atau meremehkan pelajaran bahasa Inggris, meremehkan pelajaran bahasa Jerman misalnya, meremehkan pelajaran bahasa Jepang, karena dianggap bukan bagian dari pelajaran agama Islam, ini pemahamannya berarti sudah meleset. Sudah ada yang salah, harus segera kita perbaiki. Termasuk kita juga sebagai orang tua. Jangan-jangan anak memahami gitu karena orang tuanya memahami seperti itu. Jadi ilmu yang sifatnya dunia, sains gitu ya, ilmu alam itu semua adalah bagian dari ilmu Allah yang umat muslim harus menguasai. Ya, soalnya nanti kalau ada yang mau diskusikan boleh nanti kita diskusikan bersama. Bahwa sains dan teknologi yang lahir dari dunia barat tetaplah hasil mempelajari ilmu Allah. Nah, ini harus kita pahamkan kepada anak-anak kita. Lalu sampaikan dalil-dalil yang memerintahkan umat muslim untuk menguasai ilmu pengetahuan. Ini banyak sekali yang boleh nanti ayah bunda Google sendiri gitu ya, dalil-dalil yang memerintahkan umat muslim untuk menguasai ilmu pengetahuan. Dan kalau kita lihat juga sebenarnya gitu ya, kayak tadi misalnya bola lampu ditemukan oleh Thomas Alva Edison, telepon ditemukan oleh Alexander Graham Bell. Semuanya nama-nama orang kafir. Tapi kalau kita teliti lebih lanjut, kita pelajari lebih lanjut, itu akhirnya semuanya, hampir semuanya itu bermuara kepada peneliti-peneliti muslim yang awalnya sudah mengembangkan ilmu tersebut dengan mempelajari Al-Quran. Jadi sebenarnya ilmu-ilmu sains gitu, itu banyak berterima kasih seharusnya kepada ilmuwan-ilmuwan muslim, termasuk kedokteran sampai sekarang itu masih diakui. Bapak kedokteran itu adalah Ibnu Sina. Dunia barat pun masih mengakui, karena sudah saking tersebar luasnya informasi itu dan mereka nggak bisa membantah lagi. Nah, itu semua adalah peneliti-peneliti muslim. Jadi orang dulu tuh paham bahwa umat muslim itu harus menguasai ilmu pengetahuan, harus menguasai sains, selain fikihnya, selain hafalan ayatnya, selain hafalan hadisnya. Jadi hafalan hadis, hafalan ayat, fikih-fikih, itu kan harus ada aplikasinya. Nah, untuk mengaplikasikannya harus menguasai ilmu sains. Ya. Lalu selanjutnya pahamkan akalnya bahwa hukum terbaik hanya dari Allah. Nah, ini terkait yang tadi ya. Ketika tahu hukum potong tangan untuk pencuri, tapi sekarang tidak diterapkan, maka dimanapun juga anak harus paham bahwa hukum potong tangan tersebutlah yang paling baik untuk menghukum seorang pencuri. Nah, walaupun sekarang sedang tidak diterapkan, pencuri masuk penjara, tetap saja anak harus paham bahwa hukuman terbaik untuk seorang pencuri adalah potong tangan. Hukuman terbaik untuk seorang pezina adalah dirajam dengan berbagai kondisinya. Sama mencuri tadi juga dengan berbagai kondisinya. Kita harus paham semua dia. Jangan sampai hanya potong tangannya saja, jangan sampai hanya rajamnya saja, tapi dengan berbagai kondisinya harus paham. Juga dengan hukum kisos. Pembunuh dihukum dengan dibunuh dengan segala kondisinya. Anak harus paham itu. Bahwa yang terbaik adalah hukum dari Allah. Pahamkan akalnya bahwa umat Islam wajib berhukum hanya dengan hukum Allah. Ini sudah kita bahas di pertemuan ketiga, cara kerja hati. Ketika kita tidak berhukum dengan hukum Allah, maka hati kita pasti akan bernoda. Maka wajib bagi umat Islam berhukum hanya dengan hukum Allah, bukan dengan hukum yang lain. Harus kita pahamkan kepada mereka. Sampaikan dalil-dalil yang memerintahkan muslim untuk menyebarluaskan ajaran Islam, dakwah. Sampaikan dalil-dalil yang memerintahkan muslim menjadi pemimpin di muka bumi berdasarkan Al-Quran dan hadis.
Jadi umat muslim itu menjadi pemimpin. Saat ini kan enggak. Saat ini umat muslim menjadi apa ya kalau kita bilang ya, jadi pemain gitu ya, tapi pemainnya yang kastanya rendah, gitu, levelnya rendah. Kita lihat bagaimana ketika seluruh dunia eh, secara ininya ya, secara manusia apa penduduknya kemanusiaannya pengen membantu Palestina dibatalkan oleh pemerintah mereka. Atau kalaupun di tingkat PBB pun, gitu, dibikin resolusi untuk membantu Palestina, pasti akan selalu dibatalkan oleh Amerika dengan hak veto mereka. Itulah hukum manusia. Gitu. Nggak akan pernah bisa membawa kesejahteraan bagi umat Muslim. Maka umat Muslim yang harus tampil menjadi pemimpin. Saat ini kan tidak. Siapa yang berkuasa di PBB? Amerika, Rusia, Cina, siapa lagi lupa? Inggris, sama Prancis. Dewan keamanannya. Dan mereka semua punya hak veto. Jadi semua resolusi yang dibikin untuk membantu Palestina akan selalu kena veto oleh Amerika. Nah, jadi nggak akan pernah tuntas urusan umat Muslim dengan cara seperti itu. Nah ini sudah akalnya selesai, gitu kan? Kita tuntaskan akalnya. Ini memang butuh waktu, butuh banyak interaksi sama anak-anak kita, butuh banyak diskusi. Kalau perlu ngajikan rutin gitu ya, untuk menguatkan pemahaman akalnya tentang Islam. Lalu kita lanjutkan dengan dikuatkan lagi hatinya, dipuji amalannya, puji istiqomahnya dalam ibadah. Motivasi untuk terus istiqomah dan meningkatkan terus amalan ibadahnya. Nah, apakah ada orang-orang seperti ini, gitu, rajin ibadah, tapi tidak paham dengan kondisi umat Muslim? Ada. Nah, justru lucu ya, justru aneh gitu, justru aneh. Karena kebetulan saya juga aktif di lembaga pendidikan tahfiz, kita secara aktif juga terus mencari para penghafal Al-Quran untuk menjadi pengajar di tempat kita. Nah, justru banyak, dan bahkan ketika diskusi dengan teman-teman daerah lain juga kondisinya sama. Justru banyak para penghafal Al-Quran itu tidak peduli dengan penerapan hukum-hukum Islam. Tidak terlalu peduli dengan kondisi umat Muslim di negara-negara yang sedang konflik. Yang umat Muslim di sana sedang tertindas. Ini luar biasa. Ketika kita ajak mereka, yuk kita terapkan seluruh aturan Islam. Mereka hanya peduli bagaimana memperbaiki bacaan mereka saja. Hanya peduli bagaimana terus meningkatkan hafalan mereka. Kalau disuruh mengajarkan, mereka lebih senang mengajar tentang tata cara baca Al-Quran. Tentang adab-adab membaca Al-Quran, itu yang mereka suka. Mereka nggak suka ketika harus menyampaikan bahwa hukum-hukum Allah itu harus diterapkan. Ini luar biasa. Ini adalah kisah nyata yang saya sampaikan dengan orang-orang yang dekat saya, yang saya lihat sendiri, saya alami sendiri. Ini bahaya. Kalau sampai anak-anak kita menjadi orang yang rajin belajar agama, tapi tidak peduli dengan kondisi umat Islam, tidak peduli dengan tidak diterapkan hukum-hukum Islam, ini bahaya. Karena sekali lagi, Islam adalah agama yang harus diamalkan, bukan hanya sekedar dibaca dan dihafal. Itu jadi ya, kalau anak-anak kita rajin ibadah, tapi secara pemahamannya kurang, berarti akalnya harus kita pahamkan dulu. Baru kita puji lagi untuk amalan-amalan ibadahnya, istiqomahannya. Nah ini kondisi ketiga ya, ini mungkin yang masih sering terjadi pada anak-anak kita, masih malas sholat gitu ya, masih malas baca, menghafal Quran, masih harus suruh-suruh gitu, masih harus di marah-marah gitu ya, malas beribadah juga. Gitu. Ini gimana? Ini kondisi tadayun memang ternyata masih lemah. Artinya memang kita belum berhasil nih membangkitkan rasa ingin ibadahnya. Nggak apa-apa. Gitu. Nah, handle-nya adalah dengan kita kuatkan lagi hubungan kita sama mereka. Rasa nyaman dia dengan kita sebagai orang tuanya harus kita kuatkan lagi. Kenapa? Kita ini orang tua. Kita ini orang tua mereka. Mereka akan mau dengar kita, akan mau nurut kita, kalau memang mereka merasa punya koneksi dengan kita. Jadi,
apakah masuk dari bakoknya, apakah masuk dari nauknya nanti gitu kan. Apakah dia lebih nyaman kita sentuh di bakoknya, apakah dia lebih nyaman kita sentuh dari nauknya. Kita masuk ke sana dulu. Nah, ketika dia sudah merasa nyaman sama kita, sudah merasa dekat dengan kita, sudah merasa punya hubungan spesial dengan orang tuanya, baru kita pahamkan lagi akalnya. Supaya tadayunnya juga turut bangkit dengan bagus. Senangkan hatinya, sesuai dengan bakok atau nauknya, jadi nggak boleh dipaksa-paksa ya, anak malah akan semakin melarikan diri nanti, kalau dipaksa-paksa, hanya sekedar dipaksa-paksa gitu, tapi kita tidak pernah melakukan pendekatan secara hati mereka. Lalu motivasi dengan menggunakan bahasa-bahasa akliyah, bahasa-bahasa yang memahamkan akal. Nah ini untuk kondisi anak-anak yang masih malas beribadah gitu ya. Nah ini biasanya di usia-usia TK gitu ya, usia-usia kelas 1, kelas 2 gitu. Nah ini memang harus kita bangun hubungan yang dekat sama mereka. Gitu. Tapi gimana kalau kejadiannya anak-anak yang sudah SMP? Ya sama, kita dekatkan dulu hati kita sama mereka, sehingga mereka merasa nyaman ketika kita kasih masukan, kita kasih perintah. Nah hati-hati jangan sampai tadayunnya malah sampai rusak, sampai cacat. Apa penyebabnya? Salah dalam memahami agama. Jadi tadi ya, pengen belajar agama tapi belajarnya serabutan, asal-asalan, gitu. Nggak dilihat gurunya siapa, atau bahkan nggak pakai guru, gitu, belajar sendiri. Nah, ini bisa menyebabkan salah dalam memahami agama. Atau ilmu yang dipelajarinya juga salah, gitu kan? Apa namanya? Mencari Tuhan, benar-benar dicari sosoknya, ini kan salah ya. Dicari sosok Tuhan itu seperti apa, itu kan akal nggak akan sanggup sampai ke sana, sehingga bisa jadi malah konslet gitu ya akalnya. Gitu. Dan ini saya pernah ketemu orang yang konslet seperti ini ya, ketika dia membayangkan tangan Tuhan itu seperti apa gitu, memaksakan akalnya untuk membayangkan wujud Tuhan itu seperti apa, akhirnya otaknya malah konslet, mencoba memahami hal-hal di luar jangkauan akal gitu tadi. Tuhan itu seperti apa sih gitu, uh, atau misalnya Tuhan itu berasal dari mana sih, itu kan di luar jangkauan akal semua ya. Ini nggak boleh. Lebih banyak menggunakan hati untuk memahami agama daripada menggunakan akal. Nah, ini juga hati-hati. Kenapa? Karena eh, untuk memahami agama itu hati sama akal harus berperan sama kuatnya. Nggak boleh hanya akal saja, nggak boleh hanya hati saja. Nah yang terjadi sekarang ini seperti ini, lebih banyak menggunakan hati untuk memahami agama daripada menggunakan akal. Jadi ya rasa kagum diri aja. Oh ada apa namanya pohon sujud atau pohon ruku, wah masya Allah. Tapi ketika ada patung Bunda Maria mengeluarkan air, goyah gitu, bingung lagi. Gitu. Nah, karena hanya menggunakan hati. Nah, ini sering terjadi memang pada usia dewasa ya. Nah, makanya kalau bisa anak-anak kita itu dari sebelum usia balik itu udah tuntas masalah pemahaman tentang agama. Sehingga ketika usia dewasa ini nggak mencari-cari lagi. Nah, ini memang sering terjadi pada usia dewasa. Pada usia anak-anak ini jarang terlihat. Kecuali ada kondisi yang traumatik ya. Ini jarang sekali lah. Memang seringnya pada usia dewasa. Maka kita sebagai orang tua punya tanggung jawab berat, tanggung jawab besar untuk memahamkan agama ini kepada mereka sebelum mereka menginjak usia balik. Artinya di usia mumayyiz, di usia prabalik itu harus sudah tuntas. Dampaknya sering berpikir yang tidak logis, sering bersikap tidak wajar, ya. Amal-amal yang udah banyak keluar dari syariat. Nah, ini emang dari pengalaman pribadi saya, pernah ketemu sama orang seperti ini. Memang cara berpikirnya itu udah lari-lari lah, nggak logis lagi. Terus sikapnya juga sering tidak wajar, amalan-amalannya juga nggak sesuai syariat lah itu. Nah ada kemarin berita terbaru ya, uh, dia sholat nggak, maksudnya jarang-jarang gitu sholatnya jarang-jarang, tapi malah pengen belajar zikir-zikir, mungkin untuk menggantikan sholatnya tadi nggak ngerti. Nah, jadi sama teman saya ini malah dimarahin,
waktu sholat dulu benerin, baru belajar zikir-zikir yang lain itu. Gitu. Karena kan tiang agamanya kan sholat, masa sholat ditinggalkan malah ngejar amalan-amalan zikir. Ini kan jadi keluar dari syariat. Gitu. Bukan berarti zikirnya salah. Cuman nggak tahu juga ya kalau cerita teman itu kemarin itu, kayaknya zikir-zikir itu lebih ke apa mantra-mantra sihir gitu jatuhnya. Jadi ya gitulah kalau alam. Tapi intinya ketika dia tidak sholat tapi malah mencari amalan-amalan lain kan jadi cara berpikirnya jadi salah. Nah ini dampak yang terjadi ketika anak-anak kita secara tadayunnya ini sudah rusak. Tapi biasanya emang terjadi pada usia dewasa ya. Jadi mungkin punya anak yang sudah usia SMA gitu ya atau usia kuliah ini rentan bakal terjadi seperti ini kalau dari kecil tadayunnya nggak pernah kita kuatkan secara benar. Kalau cerita-cerita di UIN Jakarta itu, UIN apa ya namanya lupa saya. Emang wow sekali emang dengarnya gitu ya. Jadi anak UIN gitu yang notabene UIN adalah kampus agama, universitas agama gitu, universitas Islam gitu. Tapi mahasiswanya tuh ada yang nggak sholat gitu kan, ada yang pakai kalung salib gitu, emang luar biasa gitu. Jadi ngapain sholat? Sholat itu kan untuk mengingat Allah. Kalau kita sepanjang harian kita sudah ingat Allah, kita nggak perlu sholat lagi. Gitu. Ini kan secara amalannya sudah meleset, sudah keluar dari syariat. Nah ini yang kita hindari supaya anak-anak kita ini secara tadayun itu lahir dari pemahaman yang benar. Nah ini tugas kita sebagai orang tua, bekerja sama juga dengan sekolah bisa gitu kan. Tapi tanggung jawab tetap tanggung jawab utama tetap adalah dari orang tua, di ayah terutama, ibu sebagai kepala sekolah di rumahnya gitu sebagai manajernya. Ini bertanggung jawab untuk memahamkan akal anak, mencerdaskan akal anak bahwa eh, apa namanya memahami agama itu dengan benar. Nah, gimana cara ini akan kita bahas lebih lanjut di level kedua, insya Allah ada. Itu ketika terjadi seperti ini. Ya, jadi, nah kalau sudah seperti ini, emang secara akal udah susah masuk kita. Jadi emang dari hati lagi kita harus masuk, terus bangun lagi kedekatan, sehingga minimal dia menurut karena merasa dekat dengan kita. Tapi kalau kita adu argumen sama dia, kita coba memahamkan akalnya secara langsung, itu biasanya nolak dia. Kenapa? Karena emang udah nggak berpikir dengan wajar lagi, gitu. Emang nggak nggak benar lagi berpikirnya. Gitu. Jadi hati dulu yang harus kita bikin jembatannya, harus ada tautan dulu di hati kita. Gitu. Baru setelah itu kita pelan-pelan benerin akalnya, pemahamannya, lihat kondisinya. Lakukan pendekatan personal, tunjukkan rasa sayang terus-menerus, gitu ya. Jadi kita tidak meninggalkan dia, kita tetap sayang sama dia, lalu bantu menentukan tujuan hidupnya. Nah ini biasanya memang sudah bahkan untuk tujuan hidup itu udah lost dia, dah nggak bisa memikirkan lagi apa tujuan hidupnya. Dia hanya mikir untuk beribadah, 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 tapi dengan cara yang sudah nggak benar. Udah nggak tahu tujuan hidup lainnya apa lagi. Bahkan kita harus bantu berikan arahan-arahan untuk hidupnya. Jadi tetap untuk tadayun, bakok, mau ini harus seimbang. Jangan sampai ada yang rusak, jangan sampai ada yang terlalu sensitif, terlalu dominan gitu, tapi semuanya saling mengimbangi. Ini yang kita harapkan dari kondisi anak-anak kita, yang kita harapkan dengan kita mendidik mereka secara baik. Oke, kita rewind sedikit ya. Nah, ini karena sudah materi terakhir, kita rewind sedikit. Dari materi pertama, yaitu mau ngerasa sayang dengan benar. Apa isi materi tersebut? Sayang kepada anak harus karena Allah, nggak boleh karena yang lain. Memang nggak boleh karena dia lahir dari rahim saya. Gitu. Boleh, tapi harus lebih utama karena Allah. Kenapa? Karena siapa yang menanamkan, gitu kan? Siapa yang memberikan nyawa anak di dalam rahim itu adalah Allah. Jadi kita harus mengataskan lagi, gitu kan? Rasa sayang itu karena Allah daripada dia adalah darah daging kita. Kalau hanya dari darah daging kita, khawatirnya terpleset ketika kita mendidik mereka. Ketika mereka sudah mulai bertingkah, sudah mulai nuntut aneh-aneh, sudah keluar dari syariat, tapi hanya karena rasa sayang kita dari darah daging kita, kita turuti semua keinginan dia, ini bahaya. Jadi harus karena Allah. Mengasuh dan mendidik anak harus dari petunjuk dari Allah dan contoh dari Nabi Muhammad SAW.
Rasa senang dan bangga kita kepada anak harus petunjuk dari Allah dan contoh dari Nabi Muhammad. Nah, jadi bangga kepada anak itu ketika mereka menjalankan syariat. Jangan sampai kita bangga, senang pada anak ketika dia melakukan sesuatu yang di luar syariat. Apa contohnya? Contohnya misalnya apa namanya? Dia juara tari misalnya, tari tari apa namanya? Tarian-tarian modern gitu kan, gaya-gaya Agnes Monica gitu kan. Terus kita bangga gitu. Ini udah meleset nih, rasa senang itu, rasa bangga itu udah meleset. Karena nggak selesai dengan tunjuk dari Allah dan contoh dari Nabi Muhammad. Lalu materi kedua, menjadi pasangan role model. Pencet banyak. Nah, harus membentuk ikatan hati anak kepada kedua orang tuanya dalam bentuk rasa sayang, rasa kagum, dan rasa hormat. Jadi anak harus muncul rasa kagum, rasa hormat, dan rasa sayang kepada orang tuanya. Kalau cuma rasa sayang, tapi nggak muncul rasa kagum, nggak muncul rasa hormat, bisa jadi anak nggak mau nurut. Sayang iya, tapi nggak mau nurut. Nah, tapi kalau dia kagum, dia hormat dengan orang tuanya, yang nggak boleh juga hormat, tinggal saya nggak boleh juga gitu ya. Harus ada rasa sayangnya, rasa kagumnya, dan rasa hormatnya harus komplit dia. Nah, salah satu caranya adalah orang tua menjadi pasangan yang kompak layaknya sahabat. Ini nggak bisa ditawar-tawar. Poin nomor 2 tidak bisa ditawar-tawar. Kalau mau bicara parenting, kalau mau bicara mendidik anak, kedua orang tua harus kompak seperti sahabat. Kita berantem depan anak, itu pengaruhnya besar pada anak. Kita berbeda pendapat depan anak, itu pengaruhnya besar kepada anak. Kita beda gaya mendidik anak, itu pengaruhnya besar kepada anak. Jadi kalau mau bicara parenting, gitu kan, selesaikan dulu urusan berdua. Ayah bunda harus selesai dulu urusannya berdua. Kalau masih sering cekcok, sering nggak cocok berdua, ini susah mau bicara parenting. Tidak usah bicara parenting kalau kedua orang tua belum mampu menjadi pasangan role model. Jadi antara suami istri harus clear dulu nih. Suami bako, istri bako. Sama-sama nggak ada yang menurunkan bakoknya. Sama-sama nggak ada yang memunculkan naunya. Susah. Atau dua-duanya nau. Nggak ada contoh kepemimpinan di rumah. Repot juga. Jadi antara suami dan istri harus ketemu dulu nih. Harus cocok dulu nih. Harus benar-benar klop dulu nih. Harus benar-benar satu visi dulu nih. Nah, baru kita bicara parenting. Materi ketiga, cara kerja hati. Allah SWT telah menciptakan hati manusia dengan cara kerjanya yang khas. Hati manusianya bisa bekerja dengan baik apabila menyembah hanya kepada Allah dan mengikuti seluruh perintah dan larangan Allah. Kenapa? Karena Allah menciptakan hati kita. Cara kerjanya clear, seperti itu. Nggak bisa dengan cara kerja yang lain. Misalnya, setrika itu makanya digosokkan maju mundur. Bisa nggak kalau dipakainya dengan naik turun? Nggak bisa. Atau dibanding-bandingkan? Nggak bisa. Karena memang dia fungsinya diciptakan dengan cara dimajukan maju mundur gitu, digosokkan maju mundur. Hati seperti itu sudah diciptakan dengan cara kerja yang khas oleh Allah. Yaitu apa yang khasnya? Menyembah hanya kepada Allah dan mengikuti seluruh perintah dan larangan Allah. Kalau tidak menyembah kepada Allah, hati pasti rusak. Menyembah tapi tidak mengikuti seluruh perintah dan larangan Allah, pasti rusak. Ikut perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, tapi tidak menyembah kepada Allah, pasti akan rusak juga. Hati-hati. Dan salah satu perintah Allah yang banyak ditinggalkan dengan ini adalah aktif dalam dakwah. Nah, padahal untuk menciptakan lingkungan keluarga, masyarakat dan negara yang ideal untuk membesarkan anak kita, maka wajib kedua orang tua terlibat dalam dakwah serta melibatkan anak dalam dakwah. Nah, ini akan kita bahas lebih dalam di level kedua gitu ya. Kita tuh ikut parenting itu untuk apa sih sebenarnya? Apa sih yang kita inginkan ketika kita belajar ilmu parenting? Apa tujuan kita belajar ilmu parenting? Ini akan kita bahas lebih dalam nanti di level kedua, pertemuan pertama insya Allah. Nah, materi 4, 5, 6, si Bako, si Nau, dan si Tadayun. Kedua orang tua perlu mengetahui kondisi sensitif pada anak agar lebih tepat dalam mendidik dan mengasuh anak.
Apapun kondisi yang sensitif pada anak, yang utama adalah memenuhi ketiga kondisi tersebut secara baik dan seimbang. Pemenuhan garis bakok dan garis harus lebih dekat pada pemenuhan garis tadayun yang sahih. Ya, jadi dari materi si bakok, si dan si tadayun, kenapa kita perlu tahu? Supaya kita masuknya tepat. Ya. Anak bakok, ini masuknya. Anak nau, ini masuknya. Cara anak bakok kita kasih ke anak nau, nggak jadi. Anak bakok kita kasih dengan cara anak nau, nggak cocok juga. Anak tadayun, gitu kan, kita kasih cara anak bakok, nggak masuk juga. Jadi keterikatan kita kepada anak yang tadi kita bahas di materi kedua tadi, itu malah nggak kuat nanti. Malah nggak terbangun rasa sayang dari anak, nggak terbangun rasa hormat anak, nggak terbangun rasa kagum anak itu. Ini saya pengalaman pribadi juga, gitu. Orang-orang terdekat saya juga, beliau Nau, dari kecil suka dibanding-bandingkan. Sayang sama orang tua, tapi banyak pendapat orang tua yang dia tolak. Nggak cocok dengan hatinya. Artinya apa? Rasa kagumnya nggak ada. Rasa hormatnya kurang. Rasa sayangnya iya. Rasa sayangnya kuat. Tapi nggak kagum, nggak hormat. Jadi mau disuruh apapun sama orang tua itu nggak terlalu ngikut. Kenapa? Karena udah nggak suka. Sering-sering dibandingkan untuk kecil. Maka ketika sudah besar pun, mau disuruh sholat, mau disuruh ini, suruh ibadah, udah lewat aja. Udah nggak terlalu, ah, nggak ada rasa hormatnya lah. Gitu. Siapa orangnya saya nggak perlu sebut ya. Sedekat apa hubungan saya sama beliau juga saya nggak perlu sebut. Tapi peristiwa itu saya tahu persis seperti itu. Gara-gara sejak kecil suka dibanding-bandingkan. Anak nau dibanding-bandingkan rusak. Nggak mau. Rasa sayang akhirnya rusak. Sayang iya, hormatnya hilang, kagumnya hilang. Anak bakok juga sama. Anak bakok, tapi kita matikan bakoknya, rusak. Anak nau, kita matikan naunya, kita rusak naunya, akan rusak semua. Anak tadayun, kita rusak tadayunnya, rusak semua. Jadi kita harus tahu anak sensitifnya mana, supaya kita bisa berstrategi gitu ya, mengatur cara kita untuk mendekatkan diri kepada anak-anak kita. Nah, yang paling utama itu adalah ketiga kualitas tersebut tumbuh secara baik dan seimbang. Dan yang paling utama adalah kualitas tadayunnya yang sohih. Yang sohih itu yang seperti apa? Menyembahnya kepada Allah, melaksanakan seluruh aturan dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Itu yang sohih. Nah, kalau bakoknya sudah kita eh, apa namanya, sudah kita sensitifkan dengan baik, gitu ya, kita eh, rangsang dengan baik. Horizon now-nya juga sudah kita rangsang dengan baik, sudah kita stimulan dengan baik dari kecil, bakok sudah kita stimulan dengan baik dari kecil, lalu tadayunnya juga terstimulasi dengan baik secara akalnya, itu akan luar biasa. Secara bakok, now akan selalu terikat kepada tadayunnya terpenuhi dengan baik juga. Insya Allah. Walau misawab, itu akhirnya Umu Asmanya ikutan tidur sama anaknya. Memang tadi saya suruh tidurkan dulu saja, pengennya nggak lama, tapi kayaknya udah ikutan tidur juga. Dan tadi emang baru sadar juga ya, ternyata materi Tadayun ini istri belum pernah ngisi. Selalu ada kendalanya, dan hari ini ada kendala lagi. Jadi sudah 3 putaran materi Tadayun saya ngisi sendirian. Baik, silahkan ayah bunda yang sudah hadir. Di sini ada uh, ayah ini ya, ayah Mahrus, ada bunda Mutia, bunda Hasna, bunda Nur Aliyah, bunda Tika, bunda Syabas, dan Pak Ori Akbar. Silahkan ada yang mau didiskusikan, materi-materi yang sebelumnya juga boleh. Kalau ada yang mau didiskusikan ulang, silakan. Pak Ori, gimana? punya punya pengalaman yang mau di-share? Bertanya, Ya, silakan Pak Ori. untuk anak saya Roy itu yang nomor 2 itu,
Roid ya. Ya, ini secara umum aja ngarah itu tadi. Ya, masih ini juga masih eh, nah kan pelajar ini kan baru misalnya. Kita apalagi kan udah nggak di rumah itu ya. Ya betul. Jadi kita untuk memahami detail ini kan by phone-nya kan juga kadang komunikasi juga kurang. Mengenai inilah pendidikan lanjutan dari anak ini tuh. Kemarin dia pengennya kan ke Kairo itu ya, ke Al Azhar itu. Ya. Karena saya melihat dia senangnya Kairo berarti ke depannya kan pasti jalur jalur agama itu kan, Ya perpadayannya itu ya. betul. Karena saya melihat dia ini senangnya di apa ya, ke IT itu, ke Oke. informatika. Sampai di sekolah juga kan sekarang dia gantikan karena kelas 3 gantikan yang kelas 3 yang lalu untuk menyiapkan ini untuk eh, apa persentase di sekolah itu kan. Dan Hmm. dari keperalatan itu dan saya melihat dia memang senangnya di situ gitu Ustaz. Jadi bagaimana kita mengarahkan saya jadi agak agak ini juga apa apakah saya lanjut dia ke jalur agama kan karena memang dia minta X itu kan. Tapi saya melihat dia punya potensi ke ini ke sains tadi itu kan ke teknologi gitu kan. Nah, bagaimana kita apa masih ada waktu 1 tahun kan untuk menimbang itu tuh. Betul, betul. Apakah dilanjutkan atau sambil melihat perkembangannya dalam 1 tahun ini gitu. Ya. Itu ya sih. Nah, Oke, jadi ternyata emang mirip banget sama Raka. Sukanya sains juga, IT juga gitu. Eh, jadi gini, eh kemungkinan besar kan anak Nau nih ya. Jadi bisa jadi dia bilang mau ke Al Azhar itu karena pengen menyenangkan orang tuanya saja. Kalau walam nih, saya nggak tahu cerita lengkapnya seperti apa ya, tapi bisa jadi seperti itu. Jadi ini perlu duduk lagi sama anaknya, duduk lagi sama Roid, dibangkitkan lagi bakoknya. Kamu tuh pengen yang mana? Jangan sampai menyesal. Dulu Raka kayak gitu juga, Pak. Raka itu, tapi ceritanya agak beda urutannya ya. Jadi dari kecil tuh udah memutuskan pengen belajar programming, IT. Ketika kakaknya berangkat ke Mesir, kakaknya kesepian. Nelfon ke Raka, Kak, temenin teteh lah ke Mesir. Dibujuk-bujuk sama tetehnya. Namanya anak Nau, gitu kan, luluh gitu. Yalah, Raka ke Mesir aja, dia bilang. Padahal sebelum itu kami udah sepakat, Raka ke Jepang. Tapi gara-gara rayuan tetehnya, yalah nggak apa-apa, Raka ke Mesir aja. Kan di Mesir juga ada, di Al-Azhar kan ada juga IT-nya. Yang saya marahin kakaknya, tetehnya yang saya marahin. Kamu tuh ngapain ngajak-ngajak dia ke Mesir? Mesir itu bukan pusatnya teknologi. Raka kalau mau belajar teknologi harus di pusatnya. Sekarang ini pusat teknologi itu kalau nggak Jepang, Korea. Gitu kan? Nah dia emang masih pengen ke Jepang, ya udah Jepang. Akhirnya kakaknya saya marahin, tetehnya saya marahin. Nah, Rakanya saya jadi diskusi lagi. Saya yakinkan lagi, saya kuatkan lagi bakoknya, dia itu emang kuatnya di IT. Gitu. Jadi bisa nanti Roy ini digali lagi, diajak diskusi lagi gitu ya. Dia sebenarnya pengennya benar-benar apa sih? Jangan sampai gara-gara hanya pengen menyenangkan orang tua, dia mengorbankan sesuatu yang sebenarnya dia terpaksa di sana. Gitu. Nah, dan seperti saya bilang tadi belajar IT itu juga adalah belajar sunatullah gitu. Jadi nggak usah minder kita. Oh masa kecilnya belajar tahfiz, gedenya belajar IT, kok nggak nyambung? Nggak nyambung. Tetap tahfiz, sakofa Islam itu basicnya dia. Cara belajarnya atau apa talqian fikrian itulah metode belajar yang dia akan miliki untuk diri dia ketika mempelajari ilmu-ilmu Allah yang lain. Itu semua akan nyambung. Jadi nggak ada masalah ketika anak lulusan tahfiz tapi belajarnya IT. Justru di Khairul Rumah Pusat itu anak-anak lulusan SMA Khairul Rumah Pusat yang punya tahfiz sekian juz itu lanjutnya rata-rata IT. Saya ketawa aja gitu ketika Umu Khairnya cerita gitu kan, sini nyambungnya teknik ini nyambungnya teknik ini. Ya gimana Umu Khairnya sendiri orang teknik gitu, orang sains gitu. Jadi murid-murid juga larinya ke sains semua. Dan itu tidak ada masalah sama sekali. Kenapa? Karena ya itu tadi fardu kifayah. Umat muslim wajib menguasai ilmu-ilmu teknik tadi. Justru kita kuatkan dia di sana.
kamu itu sedang mempelajari ilmu yang belum ada orang muslim mempelajari ini. Kamulah nanti yang menuntaskan fardu kifayah ini untuk seluruh umat muslim. Nah, itu kan semangatnya membara nanti itu. Kalau kita bisa kuatkan dia di sana. Kayak Khadijah, jauh-jauh ke Mesir, ke Al-Azhar, kemarin dia dikata-katain juga, bukan dikatakan, diomelin juga sama guru-gurunya, ngambil jurusan bahasa Jerman. Jauh-jauh Al-Azhar, bukan ngambil bahasa Arab, ngambil bahasa Jerman, kata gurunya. Dia sempat galau kan, galau juga nih, guru-gurunya yang dia hormati, ngomelin dia, nelfon, ini gimana? Ya, langgar syariat nggak? Enggak. Dia yakin nggak ini ada manfaat untuk dakwah? Ada. Ya udah, buatkan lagi hati dia. Ini untuk dakwah. Mau belajar bahasa Jerman, mau belajar bahasa Jepang. Kalau dia kan pengen menguasai banyak bahasa ya anaknya. Bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Korea, itu dibaktikan untuk dakwah. Berpahala nggak? Berpahala, ya sudah jalan. Kan nggak melanggar syariat. Nah, di sanalah dia mulai semangat lagi. Dan dia tidak meninggalkan pelajaran bahasa Arabnya. Dia ikut apa namanya, grup-grup terjemah bahasa Arab, gitu kan, menerjemahkan buku. Dia tetap ikut kelas-kelas bahasa Arab. Nanti emang sebenarnya bahasa Arab itu adalah salah satu dari ilmu yang pengen dia kuasai selain bahasa-bahasa yang lain. Tapi itu emang keinginan dia, Pak. Nah, itu yang paling utamanya. Mau dia anak bapok, mau dia anak nau, usahakan itu emang keinginan dia. Sehingga dia merasa bertanggung jawab dengan pilihan dia nanti. Nah, jangan sampai dia mengiyakan Kak Lazar, tapi karena hanya sekedar pengen menyenangkan hati orang tuanya. Kayak dari Raka hanya karena pengen menyenangkan hati kakaknya, dia mengiyakan ke Mesir. Nah, akhirnya dua-duanya saya marahin. Potong Kenapa? Ya. Mesir itu bukan dari saya, Ustaz, memang dari dia. Saya juga terkejut kemarin ini. Waktu Coba aja diskusi lagi, Pak. Setelah dia pindah ke KU itu, jadi saya tanya, Bang mana? Mesir, dia bilang. Saya terkejut juga. Oh, Mesir itu kan. Ya coba aja dia diskusi lagi. Tahun kedua kelas 3 ini, datang lagi, mana Bang? Jadi ke Mesir. Jadi nah, akhirnya kan karena saya takut nanti bahasanya ini, sekarang saya privatkan untuk bahasa Arabnya tambahan kan di pondok. Nah, kalau emang udah kuat, emang dia secara ininya udah kuat, diajak diskusi ulang, emang kuat ke sana, berarti nggak ada masalah. Kadang gini juga, nilai sainsnya bagus, tapi sebenarnya dia nggak terlalu minat ke sana. Dia bisa tapi nggak terlalu minat. Sama kayak pemain bola itu kan, banyak yang ngaku hobi saya itu sebenarnya bukan main bola, tapi saya jago main bola gitu. Nah, itu seperti itu juga. Kayak siapa ya? Kayak Gazi gitu ya. Dia jago sains, jago bahasa Inggris, tapi nggak punya minat. Minatnya makan. Jadi agak sulit mencocokkannya gitu. Jadi dia pun bingung. Gazi mau kuliah apa? Masih belum tahu. Jadi dia jago, dia bisa, tapi belum muncul minatnya. Benar-benar anak nau lah dia ini satu ini Gazi ini. Jadi secara bakoknya itu untuk menentukan dia mau kemana aja masih bingung dia. Belum benar-benar punya pilihan yang kuat. Akhirnya harus diarahkan gitu, dikasih pilihan, dikasih opsi-opsinya gitu. Nah, bisa jadi emang dia kuat di IT, tapi sebenarnya pengen belajar agama, nggak masalah. Jadi benar-benar lihat dulu nih anak pengennya apa, kemana. Jadi kalau dia ke rumah itu, dibanding bakat, lebih utama minat. Nah, kalau kita kan sering dengar kan minat dan bakat gitu kan. Daripada bakat, lebih utama minat. Kenapa? Karena kalau dia tidak punya bakat, tapi dia punya minat, dia akan berusaha di sana. Dia akan habis-habisan di sana. Tapi kalau dia punya bakat, minatnya nggak ada, lalu dia menjalani yang bakatnya, bisa jadi dia kehilangan energi tengah jalan. Habis bensin tengah jalan. Tapi kalau minat, ini kan besar energinya. Jadi boleh diajak ngobrol lagi aja. Memang kalau anak nau memang agak cenderung agak sulit ya menentukan pilihan anak-anak nau, tapi nggak semua juga. Semoga Bang Roid ini memang sudah kuat pilihannya, tidak tergoyahkan lagi, ya sudah, biarkan saja dia menjalani. Nah, kalau perlu sampai dikasih konsekuensinya apa. Kalau nanti belajar ke Mesir, konsekuensinya ini. Sanggup nggak? Kalau dia bilang sanggup, ya sudah. Artinya ini kan sudah ada sebuah kesepakatan antara kita dengan anak kita. Ini juga untuk menguji bakoknya dia, gitu kan, untuk menguatkan bakoknya dia.
bahwa belajar ke sana itu adalah keinginan dia. Jadi nggak masalah Pak, kalau emang itu udah benar-benar pengennya dia. Walaupun Bapak menilai dia kayaknya bagus nih ke IT, tapi ternyata dia nggak minat ke sana ya, nggak mungkin juga kita paksa gitu kan. Nah, jadi diajak diskusi lagi aja, cari waktu berdua, ditanya-tanya, dipastikan memang itu pilihan dia, coba dikasih opsi lain, kalau memang dia udah memikirkan opsi lain masih tetap pengen belajar ke Mesir, ya sudah, kita dukung full 100%. Gitu, Ustaz. Betul, Ustaz. Gitu Pak Ori, memang Ya. anak ini memang agak membingungkan gitu. Ketika mereka punya keinginan tuh kadang luar biasa kuatnya, kadang pelin-pelan gitu. Dari orang yang sama tuh kayak gitu, kadang dia pelin-pelan, kadang dia kekeh pengen ke sana. Ini anak-anak seperti itu. Memang mereka lebih butuh diperhatikannya daripada apa yang mau dicapainya. Lebih ke prosesnya daripada tujuannya. Sudah itu, Pak Ori. Baik, Ustaz. Betul, Ustaz. Boleh nanti diajak diskusi lagi Bang Roidnya berarti. Ya. Pastikan saja terakhir, nah, sebelum dia benar-benar all in di sana. Ya. Oke, Mas Pak Ori, belum terima daftar, Ustaz ya? Gimana Pak? Ini Mas belum daftar lah ya. Ya, itu juga nanti dipahamkan ke dia, biaya ke Mesir itu besar. Ya. Jadi jangan setengah-setengah, dia harus paham itu. Jangan sampai dia udah di sana terus tak pulang. Nah, itu nauknya muncul nanti. Nah, nauknya menguasai dia lagi. Jadi harus diimbangi sama bakoknya, harus dikuatkan sama tadayunnya tadi. Di sana itu untuk menunaikan apa untuk belajar agama, beribadah, bukan hanya sekedar belajar tapi juga beribadah di sana. Itu harus dikuatkan sehingga dia punya energi yang besar nanti ketika berangkat ke Mesir. Karena ya banyak juga cerita Pak yang udah sampai ke Mesir, sampai ke sana malas-malasan belajar gitu kan banyak juga gitu. Malah nggak lanjut kuliahnya malah berbisnis di sana gitu juga. Jadi pedagang di Mesir gitu banyak juga orang Indonesia yang seperti itu. Nah kita kan nggak pengen seperti itu ya anak-anak kita. Kalaupun ya menghindari lah jangan sampai seperti itu. Walaupun itu bukan hal yang apa ya berdosa juga sebenarnya kan gitu kan kita pengen hindari lah seperti itu. Jadi kita benar-benar pengen anak kita ini tuntas menuntut ilmunya. Baik, Pak Ori, terima kasih banyak. Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Umu Syabas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya, Ustadz, malu saya dipanggil Ustadz. Ketika seorang kehilangan tujuan dan arah hidup, hidupnya sekedar hidup, tidak punya keinginan, itu yang masalah gharizah yang mana ya Ustadz? Tidak punya keinginan hidup ini butuh penjelasan lebih lanjut, umum kejadiannya seperti apa, masa kecilnya seperti apa gitu ya. Banyak kemungkinan, banyak kemungkinan. Misalnya gini, ada orang yang gara-gara patah hati hilang tujuan hidup, artinya nauknya yang bisa. Ada yang gara-gara kalah tanding gitu, misalnya kan kalahnya kalah parah gitu. Eh, atau misalnya eh, dia atlet lari lalu kakinya patah gitu, nggak bisa lari lagi. Akhirnya hidupnya sudah tidak punya tujuan. Gitu. Nah, ini sebenarnya bisa dari gorizah yang mana saja penyebabnya. Yang sehingga hilang arah hidup ketika kan gorizah ini kan yang mendorong kita ya, mendorong kita melakukan sesuatu itu gorizah. Ketika salah satu gorizah yang selama ini kita yang menjadi pendorong dia, gitu, baik itu bako atau nauknya, itu patah, hilang, gitu kan. Nah, ini bisa jadi seorang itu jadi hilang tujuan hidup. Gitu. Nah, penyebab lainnya adalah ketidakseimbangan tadi antara bako, nauk, dan tadayun. Harusnya kalau tadayunnya bagus, mau segagal apapun dia dalam mencari kekayaan hidupnya, mencari prestasi-prestasi hidupnya, kalau tadayunnya bagus, harusnya nggak sampai hilang tujuan hidup. Kalau tadayunnya bagus, serusak apapun, kalau tadayunnya bagus pacaran kita hapus lah ya dari kemungkinan itu gitu ya. Kalau tadayunnya bagus, misalnya rumah tangganya berantem sama istri sampai akhirnya bercerai gitu kan, itu insya Allah tidak akan sampai kehilangan arah hidup. Gitu. Nah, jadi kalau mau disimpulkan, eh, kalau orang sampai patah arang, gitu, sampai putus asa, sampai hilang tujuan hidup, itu karena lebih pertama tadayunnya jelek, kedua emang tidak seimbang antara gorizah, bako, nau, dan tadayunnya. Biasanya seperti itu. Jadi bukan secara spesifik karena gorizah yang ini atau gorizah yang ini.
Begitu, Musyabas, semoga bisa dipahami. Tapi memang yang lebih utama itu di tadayun. Tapi bukan berarti penyebabnya di tadayun. Bisa jadi penyebabnya di nau tadi, penyebabnya di bakok tadi. Tapi karena tadayunnya lemah, gitu kan, sehingga hilang arah hidup. Contoh para pelajar di Jepang atau di Korea juga sekarang sama. Ketika nilainya jelek, bakoknya kena kan, hilang arah hidup, langsung bunuh diri. Kenapa? Karena nggak punya penopang dari tadayunnya, nggak paham tentang qada dan qadar. Gitu. Atau putus cinta, bunuh diri juga, gitu kan? Kenapa? Kok bisa putus cinta, bunuh diri? Karena gorizahnya tadayunnya lemah, tidak seimbang antara tadayun, bakok dan naum. Seperti itu, Mu'abas, penjelasannya lebih kurang, Musyabas. Kalau misalnya masih ada pertanyaan lanjutan, boleh silahkan disampaikan lagi. Baik, Bunda Mutia, Bunda Hasna, Bunda Nur, dan Bunda Tika, silakan kalau ada yang mau didiskusikan, ada yang mau ditanyakan lagi. Sudah cukup kah? Bunda Nur, gimana kira-kira? Bunda Nur ini kan yang ustazah yang guru ya, guru SD, harusnya sudah terlihat tuh perkembangan tadayun anak-anak di usia kelas 4, 5, 6. Nah, itu kan pasti akan berbeda ya ketika anak-anak itu masih di usia 1, 2, 3. Boleh mungkin sharing sedikit, Bunda Nur, Ustazah Nur, terkait pengalamannya ketika menghandle anak-anak usia 1, 2, 3 sama 4, 5, 6 itu terlihat perbedaan yang sangat nyatanya di mana? Ustazah Nur masih menyimak? Dipaksa Iya, ngomong. iya Ustaz. Kalau anak-anak di KU Pangkalan Bun kayaknya dominan tuh ini sih bakoknya Ustaz. Hmm. Jarang anak nauknya. Cuman ini Ustaz, menurut sampean gimana Ustaz? Kalau kan ada anak dari kami itu eh udah kelas tinggi kan Ustaz. Dan Hmm. tadi di kelas kan kayak naiknya tuh kayak percobaan gitu loh Ustaz. Karena tadi di kelas ternyata adabnya juga kurang bagus sama guru, nggak mau nyimak, terus malah tidur apa ya di saat guru menyampaikan pelajaran malah tidur, terus izin tapi izinnya tuh udah belum di iyain udah langsung jalan gitu. Terus nulis juga nyatetnya juga sedikit dan akhirnya ya nilainya jadi apa ya? Jadi anjlok gitu kan Ustadz. Terus karena ini kan juga masih mid semester nggih. Jadi itu apa namanya? Saya bilang sama orang tuanya tuh apa? Minta izin kalau misalnya diturunkan ke kelas kan 5. kelas 6 ya, kelas 5 Ya. saya turun kelas 5 gitu. Menurut sampean gimana Ustadz? Baik nggak sih Jadi, untuk anaknya itu Ustadz nantinya? maksud percobaan tadi ini anak pindahan atau gimana, Ustazah? Enggak, enggak pindahan. Cuman ada perubahan nggak ya nanti ke depannya gitu. Ternyata sudah nyoba 3 bulan ini kok nggak ada perubahan juga gitu. Berarti dari kelas 4, 5, 6 itu udah di KU. Nggih, dari Waktu kelas kelas 1 dari kelas 1 Ustadz. dari kelas 1. Dari kelas satunya perilakunya gimana? Seperti yang sekarang nggak atau gimana? Kayaknya lebih parah sekarang Ustadz. Lebih parah. Berarti sebenarnya waktu kelas 1, kelas 2, kelas 3-nya itu bagus gitu ya. Kalau ya tadi pas saya masuk ngajar itu kan pas kelas 3 kayaknya anaknya. Heeh. Ya maksudnya tuh nggak separah dari sekarang. Saya kan nggak ada megang anak itu nggak ya. Jadi saya tuh dapat laporan aja dari guru-guru yang lain. Oke. Apa namanya? Ih anak ini ya nggak mau nyimak terus kok tidur di pelajaran terus jalan-jalan malah gitu-gitu Ustaz. Oke. Jadi kalau untuk anak KU ya Ustazah ya, sebenarnya malah justru aneh ketika makin bertambah usia makin jelek kelakuannya. Itu Oke. nggak masuk akal sebenarnya kalau bagi saya anak KU seperti itu sebenarnya nggak masuk akal. Jadi kemungkinan gini,
kemungkinan besar itu terjadi kerusakan di rumah. Nanti boleh dihubungin orang tuanya, diwawancara ulang orang tuanya. Dia di rumah main di rumah saja atau main keluar. Bisa jadi ada pengaruh Di luar. rumah Ustadz. Nggak ada pengaruh luar, Di rumah Ustadz. main di rumah saja. Nah, Anak rumah. bisa jadi anak rumah ya, bisa jadi ada kekecewaan sama orang tua. Kemungkinan besar di sana jatuhnya. Oke. Sehingga dia tidak punya perasaan, nggak punya naunya untuk membanggakan orang tua itu nggak muncul sama sekali berarti kan. Dia lebih memilih mengecewakan orang tuanya dengan kelakuannya yang aneh-aneh. Berarti naunya ada yang kena tuh sama orang tua itu. Nah, biasanya emang anak-anak ini kalau udah bertingkah itu nyari perhatian biasanya. Nah, paling paling utama nggak dapat perhatian itu di rumah biasanya, daripada nggak dapat perhatian di sekolah. Yang paling berdampak itu emang perhatian dari kedua orang tua kan. Nah, ketika dia nggak mendapatkan itu, dan bisa jadi emang kejadiannya baru 2-3 tahun belakangan, bukan ketika dia masih kecil. Jadi ini memang harus diwawancara ulang orang tuanya, Ustazah, digali betul apa yang terjadi di rumah. Bisa jadi orang tuanya berantem di rumah, atau ada kasus di rumah, sehingga anaknya merasa kecewa sama orang tuanya, hilang rasa hormatnya, hilang rasa kagumnya tadi, sehingga dia lebih memilih untuk mengecewakan orang tuanya daripada membuat orang tuanya bangga. Kalau di rumah tuh Ustadz, kata orang tuanya sih kan karena Uminya tadi ya kerja dari pagi sampai sore. Terus jadi tuh mungkin di rumah tuh lebih dekat dengan abinya tuh. Abinya kerja di rumah maksudnya, atau? Iya, abinya kerja di rumah, maksudnya ada usaha di rumah. Ya, Gitu. bisa jadi. Itu kan berarti ada peran yang tertukar ya. Yang seharusnya dia butuh uminya di rumah, tapi ternyata uminya nggak di rumah. Nah, itu bisa dikali lebih lanjut nanti, Ustazah. Bisa jadi kan penanganan ayah ini kan agak berbeda ya gayanya dengan uminya. Nah, bisa jadi dengan seharian di rumah sama ayah itu malah yang timbul itu bukan rasa sayang, tapi malah rasa kecewa. Ini harus digali betul ke orang tuanya nih, Ustazah. Kadang orang tua pun yang muncul bako ketika dipanggil oleh sekolah untuk diwawancara, sehingga malah banyak mendinai gitu kan. Oh enggak kok, di rumah bebek aja gini 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 gini. Ini yang benar-benar harus digali dengan betul lah, dengan baik gitu. Diajak diskusi betul, atau kalau perlu jangan di sekolah, datangin ke rumahnya gitu, lihat langsung kondisi di rumah seperti apa. Ya, penyebabnya banyak sih. Mungkin bisa juga karena hubungan dia dengan adik kakaknya misalnya, bisa juga. Dan misalnya ayahnya terlalu cenderung memfavoritkan salah satu anak misalnya, bisa jadi juga. Penyebabnya bisa macam-macam, harus digali dari orang tuanya. Cuman kalau ngeliat gejalanya, kemungkinan memang naunya kurang di rumah, sehingga dia lebih memilih mengecewakan orang tuanya. Gitu saja. Jadi ya seperti itu kemungkinan naunya yang kena. Tapi kalau dari waktu masih kelas 1, 2, 3 itu lebih cenderung ke bako atau nauk dia, Saza? Nah, saya belum Belum masuk, Ustadz. belum terlalu dekat juga sama anaknya ya. Di kelas Iya. 3, kelas 3, 4 ya, kelas 3, 4. Nah, mungkin perlu diskusi juga sama guru-guru lain gitu ya. Kira-kira anak kecenderungannya sebelum kejadian di kelas 6 ini, dia tuh lebih dominan bakonya atau nauknya. Cuman kalau seperti ini emang kemungkinan besar itu emang nauknya yang kena, antara kurang dapat dari orang tua gitu, atau bahkan emang udah rusak. Ini benar-benar harus dicari tahu nih kejadiannya apa. Nah, pada gini nih memang peran orang tua harus lebih intensif sebenarnya. Anak laki-laki, dia anak laki-laki berarti ya, Ustazah? Laki-laki, Ustadz. Anak laki-laki keberapa? Anak keberapa? Terakhir. Dari berapa saudara? 3. Anak laki-laki terakhir 3. Abang-abangnya berarti udah SMP, SMA. Sudah kuliah. Oh, jauh berarti usianya. G. Oke. Ya, kemungkinan besar anak nauk, tapi ini boleh dikonfirmasi dulu ke guru lain. Kemungkinan besar emang anak nauk, dan nauknya nggak terpenuhi dengan baik di rumah. Kemungkinan besar. Jadi anak Berarti nauk saran untuk orang tuanya gimana ya, Ustadz ya? Kalau secara umum sarannya harus lebih banyak meluangkan waktu sama anak. Harus menunjukkan betul anak itu memang disayang.
Ya kemarin udah kita bahas ya bahwa kelakuan dia yang tidur di kelas, izin nggak balik-balik itu bikin orang tuanya sedih. Jadi emang harus kita orang tuanya harus menunjukkan emang rasa sedihnya, bukan rasa kecewa ya, tapi rasa sedih. Rasa sedih kalau anaknya itu emang seperti itu. Oh, oke. Mungkin kalau saya lihat tuh sepertinya ya Ustadz, kalau saya lihat itu sepertinya orang tuanya tuh kayak gimana ya? Ya wes lah gitu loh Ustadz, kayak biasa aja gitu loh Ustadz. Maksudnya ya namanya juga anak-anak gitu. Ya nggak bisa. Apalagi Nggak udah bisa kelas juga 6 nggak ya, ya kelas 6 itu Ustadz ya? udah pernah balik sebenarnya malah kelas 6 itu. Artinya akalnya harusnya sudah bisa berpikir dengan baik. Kalau sekarang ini kan kayaknya akalnya belum berpikir nih, belum dipakai nih, lebih mementingkan perasaan Oke, terus. Artinya secara perasaan dia belum tuntas. Sehingga akalnya belum mau dia pakai, belum terbiasa berpikir. Dan anak kak oke, itu aneh lah kalau kelas 6 belum terbiasa berpikir. oke Ustadz. Itu ada Pasti. satu itu Ustadz. Maksudnya tuh secara potensi maksudnya anak ini tuh bisa kok. Maksudnya kalau apa ya? Maksudnya potensinya tuh enggak apa ya? Kayak anak-anak yang lain maksudnya enggak kekurangan apapun gitu loh, Ustadz. Bisa kalau dia mau gitu. Nah, tapi gimana ya Ustadz ya? Ini anak yang sama. Iya. Maksudnya Ya, tuh kalau dibandingkan dengan teman-teman yang lain, sebenarnya tuh dia tuh juga punya potensi yang sama dengan teman-teman yang lain gitu loh. makin tergambar kalau dia tuh nau sama saya. Anak nau itu bisa tapi nggak mau. Nah, itu penyakitnya anak nau seperti itu. Dia bisa tapi dia nggak mau. Jadi maunya dulu harus kena dulu dia. Bisanya dia bisa, tapi dia nggak mau. Bisa dia belajar dengan bagus, tapi dia nggak mau belajar dengan bagus. Kenapa? Dia butuh dibahagiakan dulu. Bahagiakan dulu. Nah, penyebab dia tidak bahagia ini harus digali dulu, dicari dulu. Apa yang menyebabkan dia nggak bahagia? Nah, boleh anaknya diajak diskusi bisa. Kalau ada guru yang dekat sama dia atau ada guru yang siap luangkan waktu untuk dekat sama dia, silakan diproses. Sampai nanti akhirnya dia mau bercerita gitu kepada gurunya. Atau langsung nanya ke orang tuanya. Cuman saya khawatir kalau orang tuanya, apalagi dengan sikap orang tua itu tadi, malah menyembunyikan apa yang terjadi. Atau malah bahkan bersikap cuek. Nah, sikap cuek itu sendiri sebenarnya udah jadi masalah. Nah, Hmm. seperti pembahasan kita sebelumnya kan orang tua tuh harus menjadi role model. Kalau orang tua aja cuek, ya gimana mau jadi role model? Maksudnya ya mungkin apa ya namanya belajar ya belajar juga. Cuman tuh kalau misalnya anaknya misalnya nggak sampai menyelesaikan tugasnya kayak kurang tegas gitu loh, Ustadz. Ya, tetap harus di ini kan, harus digali dulu dari orang tuanya penyebabnya. Oh, iya, iya. Dan kalau bisa ya orang tuanya nanti diikutkan parenting juga. Gitu. Jadi emang orang tua kadang gitu ya apa? eh, Ya ada orang tua yang menganggap harusnya sudah dewasa sudah bisa semuanya sendirian. Ada yang Iya. menganggap ini belum waktunya dia dewasa, biarkan dia lah dulu. Gitu. Udah nggak pas sebenarnya. Artinya pemahaman tentang usia anak kan sudah nggak sesuai. Kalau di Islam kan harusnya ketika usia balik itu udah mandiri, apalagi laki-laki. Iya. Anak laki-laki balik sudah tidak berhak diberi nafkah. Dosa sudah dia tanggung sendiri. Kan begitu. Harusnya dia sudah bisa hidup mandiri. Cuman kan lingkungan kita belum mendukung. Karena hidup mandiri ketika di usia balik langsung. Sehingga masih di eh, sedekahi lah oleh kedua orang tuanya untuk pendidikannya dan untuk biaya makannya gitu kan. Nah, pemahaman ini pasti belum nyampe ke orang tuanya. Sehingga menganggap anaknya masih kecil, nggak apa-apa lah. Usia dewasanya masih lama, di usia 18 tahun misalnya. Masih ngambil pemahaman barat berarti. Padahal usia 6 tahun, kelas 6 itu berarti kan udah usia 12 itu tinggal setahun atau 2 tahun lagi sudah masuk usia balik. Artinya dia harus sudah siap menjadi pribadi yang mandiri seharusnya. Nah ini berarti ada pemahaman yang lost di orang tua. Sehingga masih membiarkan anak seperti itu. Nah anak ada yang lost dari pasar yang kepada orang tuanya. Nah, jadi kita emang masih bicara perasaan nih sama anaknya. Harus digali nih perasaan anaknya. Nah, kalau ada orang guru yang siap meluangkan waktunya untuk mendekati anak ini, eh, masuk ke hati dia,
lewat jalur nau tadi kan, dielus gitu kan. Guru Ikhwan lah utamanya kan, diajakin makan misalnya. Ya berarti memang ada butuh effort lebih nih, baik secara waktu dan secara biaya gitu ya. Diajakin makan, ditunjukkan dia itu spesial gitu kan, walaupun dengan kelakuan yang aneh-aneh itu kita tetap sayang sama dia. Gitu. Pada muncul rasa percaya dia sama guru tersebut, baru tanya-tanya kenapa seperti itu kemarin. Gitu. Ustadz sedih loh, kalau ngeliat kamu kayak gitu udah kelas 6, tapi masih kayak gini. Orang tua kamu juga pasti sedih loh ngeliat kamu seperti itu. Gitu. Saat di kelas tidur. Insya Allah udah didekatin seperti itu, dari proses itu, anak mau cerita. Kenapa? Biasanya curiganya saya itu penyebab paling utama itu emang di rumah. Kurang dapat kasih sayang. Apalagi ibunya full pergi pagi sampai sore, anak laki-laki. Anak laki-laki usia manja-manja itu butuh ibunya. Kenapa? Karena bapak biasanya nggak memanjakan anak laki. Gitu. Sama kejadian sama anak yang kedua. Dia pengen manja-manja sama uminya, nggak dapet bertingkah. Walaupun bertingkahnya masih dalam inilah ya, masih dalam uh, yang bisa dikendalikan lah gitu. Tapi ada tingkah muncul itu beda, yang berbeda itu ada kelihatan. Anak laki-laki pengen manja sama uminya di usia sebelum balik itu masih wajar. Nah, kadang kita yang nganggap udah nggak wajar. Apalagi uminya emang kerja dari pagi sampai sore, ini masalah besar sebenarnya. Itu saja. Jadi boleh nanti diajak diskusi anaknya, diajak diskusi lagi orang tuanya. Kalau apa ya? Ya kadang kita sedihnya di situ ya. Kadang orang tua ini sudah hidup kami itu begini, Ustazah, nggak bisa di ini lagi, nggak bisa diutak-atik lagi, gitu. Ini yang bikin kita kadang agak terkekang juga. Kita nggak bisa juga langsung masuk ke sana, gitu. Jadi memang kalau mau kita cobain dari pihak sekolah, yaitu tadi ada guru yang bisa mendekati dia. Seperti itu ya, Ustazah. Tadi sebenarnya saya minta pengen contoh pengalaman Ustazah sendiri yang anak-anak yang pas kelas 1, 2, 3-nya masih ibadahnya masih apa adanya gitu kan. Terus ketika sudah 4, 5, 6, ketika pemikiran sudah lebih berkembang, ibadah mereka itu lebih apa ya, lebih mapan, lebih mandiri gitu. Ada kelihatan nggak Ustazah? Ustazah Nur lagi keluar kayaknya. Oke, kita lanjut dulu pertanyaan dari Umu Syabas. Dari riwayat perkembangan, anak ini mengalami toxic parenting, mengalami kekerasan fisik dan verbal. Oh, ya udah, ini udah jelas ini secara nau udah rusak. Jika Anda anak nau, bagaimana penanganannya? Dan jika Anda anak bakok, bagaimana penanganannya? Kalau anak nau, eh, ya harus kita dekatin lagi dianya secara naunya. Jadi disayang-sayang lagi, di apa namanya, dibahagiakan lagi hatinya, gitu. Ditunjukkan dia itu masih dipedulikan oleh orang banyak, teman saudara-saudara masih sayang sama dia. Gitu. Ini benar-benar harus apalagi kekerasan fisik ya, ini berat memang buat anak ketika usia kecil mendapat mengalami kekerasan fisik, ini berat. Kalau mau lebih spesifik penanganannya dan lebih klinis, mungkin bisa dibawa ke psikiater, gitu ya, untuk penanganan lebih klinis, gitu. Mungkin ada obat-obatan yang bisa membantu juga. Kalau ya secara ininya, warizahnya, yaitu tadi kita pendekatan ke naunya. Mau dia anak nau, mau anak bakok, karena ini yang rusak itu adalah naunya, gitu ya. Kita harus masuk naunya dulu. Kita bikin dia percaya sama kita bikin dia yakin sama kita bikin dia nurut sama apa kata-kata kita. Itu musyabas. Jadi dan memang butuh waktu lama, yang butuh kesabaran, nggak bisa instan. Dan kalau bisa memang apa ya, orang tua sih, mau gimana mau mana harus orang tuanya harus ini kan kena orang tuanya yang melakukan ya toxic parenting, kekerasan fisik gitu. Orang tuanya harus minta maaf sama anak, itu yang paling utama. Kalau kita dari pihak luar, itu tidak akan seberdampak
daripada orang tuanya yang melakukan. Jadi memang orang tuanya yang harus mengakui dulu kesalahan mereka, meminta maaf sama anak, menunjukkan lagi sayangnya mereka, nah, baru nanti eh, dalil-dalilnya dikuatkan lagi. Sudah yatim piatu, ya berarti keluarga terdekat lagi. Berarti yang melakukan kekerasan ini siapa? Orang tuanya atau orang tua asuhnya atau walinya, Ustazah? Umum. Ini kalau gini udah lebih lebih kompleks lagi nih urusannya. Orang tuanya, berarti sebelum wafat itu orang tuanya seperti itu gitu ya. Nah ini berarti emang walinya lah, wali terdekatnya. Apakah itu pamannya atau tantenya, emang harus apa ya? Agak sulit sih ya kita meyakinkan anak ini waktu kecilnya suka dipukuli oleh orang tuanya. Lalu ketika orang tuanya meninggal kita yakinkan bahwa itu adalah rasa sayang orang tua kepada anak. Berat memang. Nah, jadi orang tua kamu sayang kok sama dia, tapi memori yang dia ingat tentang orang tuanya adalah suka mukul dia. Ini kan agak berat kita emang ininya. Dan orang tuanya sudah tidak ada untuk meminta maaf. Ini memang pasti berat sekali. Gitu. Nah, jadi kalau sudah seperti ini, memang itu tadi kita gantikan seseorang tuanya itu dengan diri kita. Kalau memang kita yang bersedia untuk melakukan itu, gitu, ya. Atau ada saudara dekat lagi yang lain yang bersedia melakukan itu, kita gantikan pemberi nauknya tadi sebagai pemberi nauknya tadi kita gantikan sosoknya dengan diri kita. Lalu kita pahamkan agama tadi tadayunnya sehingga nanti dengan tadayunnya bagus tadi dia bisa menemukan tujuan arah hidup yang baru. Ada rasa percaya baru muncul pada diri dia, ada rasa tujuan apa, ada rasa pemahaman agama yang baru, lalu kita beri arahan-arahan hidup baru berdasarkan tadayun tadi, bapaknya kita naikkan lagi. Jadi emang nauknya dulu saja, mau dia dominan sensitif nauk ataupun sensitif bapok, kita masuk dari nauknya dulu. Jadi kita hadir sebagai orang yang bisa dia percayai, hadir sebagai orang yang bisa dia hormati, hadir sebagai orang yang bisa dia sayangi, dan kita menyayangi dia. Nauknya harus terpenuhi dulu. Baru nanti kita masukkan tadayunnya, pemahaman agamanya, baru kita kasih lagi dia arah-arah baru dari bapaknya. So, itu mungkin mau Syabas, memang berat ya kondisinya. Dan ini banyak terjadi ya pada generasi muda kita. Memang beginilah kondisi generasi kita saat ini. Butuh pendampingan psikiater ya, Tats. Kalau secara klinisnya bagusnya iya. Cuman memang saya agak khawatir kalau nanti obat-obatannya itu. Gitu. Jadi memang harus hati-hati aja. Kadang obat-obatan ini kan menghilangkan kemampuan berpikir ya. Kadang beberapa obat-obatan psikiater itu menghilangkan kemampuan berpikir. Jadi nanti harus kita waspadai aja. Kalau mau jalan tanpa psikiater, seperti tadi lah. Kalau mau, maksudnya gini, kalau mau jalan sama psikiater, kita ambil teknis-teknisnya saja, gitu. Apa teknisnya yang dianjurkan oleh psikiater tadi. Tapi kalau sudah masuk ke obat-obatan, mungkin bisa kita hold dulu. Nah, kalau mau jalan tanpa psikiater, itu tadi kita hadir dalam hidup dia sebagai sosok yang mengganti orang tuanya, yang bisa menyayangi dia, yang dia bisa merasa nyaman sama kita. Butuh energi besar. Dan ini apa ya? Nggak semua orang lah sanggup melakukan seperti itu. Jadi kalau memang ini adalah masih keluarga dekat kita dan memang mau mencurahkan waktu kita di sana, mencurahkan energi kita di sana, didukung oleh keluarga besar kita, pasangan kita, silahkan lanjutkan, lakukan. Nah kadang kita terkendala di situ. Kayak ini aja ya, anak ngurus orang tua yang sudah jompo. Itu kan memang butuh energi yang besar, butuh dukungan dari keluarga besar, butuh dukungan dari pasangan. Nah ini sama. Walaupun anaknya belum jompo, tapi dia sudah dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Makanya butuh energi yang besar, butuh waktu yang banyak untuk menghandle dia lagi. Silakan dibicarakan sama pasangan, dibicarakan sama keluarga besar. Kalau memang siap, eksekusi. Tapi kalau nggak siap, cari yang siap. Karena ya berat kita emang. Karena kayak gini kan sebenarnya butuh peran negara ya, ngurusin anak-anak yang kayak gini.
Ketika ini diserahkan kepada kita sebagai pribadi, berat. Kalau emang mau dengan keterbatasan kita itu kita ambil saran psikiater, silahkan. Tapi memang ilmu-ilmu psikiater ini harus kita pilah-pilah lagi kan. Walaupun sekarang banyak juga psikiater-psikiater atau psikolog-psikolog itu yang menggunakan unsur-unsur agama dalam penanganan pasiennya. Silakan nanti ini aja ditelaah saja. Kalau rasanya cocok sama akidah kita, dengan sama Islam, dieksekusi aja. Tapi kalau bisa emang obat-obatan dicek dulu benar-benar obat itu fungsinya apa. Kalau sifatnya yang melemahkan daya pikir, ini sebaiknya dihindari. Kadang itu ya untuk obat antidepresi itu kan, obat antidepresi itu kan melemahkan daya pikir. Gitu, Musyabas, semoga sukses, semoga lancar menghandle ponakan ini berarti ya, saya. Ponakannya atau saudara dekatnya, anak saudara dekat, ya begitu. Memang nanti setelah kita dekat sama dia, pemahaman agamanya harus masuk. Ini yang nanti menguatkan lagi energi dia untuk beribadah, untuk berbuat, sambil kita kasih arahan-arahan. Oke, silakan yang lain. Bunda Mutia, Bunda Hasna, Bunda Tika. Pakai via chat juga boleh ya kalau ada pertanyaan atau mau sharing. Saya juga sangat senang kalau ada yang sharing, menambah wawasan kita sama-sama juga. Baik Ustadz, jazakallah khair. Terima kasih juga Ummu Syabas. Semoga lancar. Baik, saya tunggu 10 detik lagi kalau sudah tidak ada lagi. Baik, seperti itu tidak ada lagi ya. Alhamdulillah, berarti sudah selesai sesi sharing kita, sesi diskusi kita untuk parenting dengan hati level 1. Nah, insya Allah di sini ada yang belum nyimpan nomor saya belum ya? Kalau ada yang belum nyimpan nomor saya boleh di japri nanti ke saya ya. 0821 7127 3599. Salah. Nah, ini nomor telepon saya, Ayah Bunda, boleh. Nanti yang nomornya belum pernah WhatsAppan semuanya boleh di WhatsAppin. Nanti nomornya saya simpan. Nanti saya akan infokan lagi untuk level 1 yang insya Allah dimulai nanti di bulan November. Nanti insya Allah level 2-nya kita mulai di bulan Januari. Nah, untuk yang tinggalnya di sekitar Pekanbaru, di kota Pekanbaru dan sekitarnya, ini kita bikin offline. Untuk yang di luar kota Pekanbaru, nanti kita fasilitasi juga dengan online-nya. Tapi kita akan lebih banyak diskusi, diutamakan yang offline-nya. Baik, itu ya, Ayah Bunda, terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 6 materi level 1. Yang terlewat materi-materi sebelumnya, boleh nanti di YouTube Parenting dengan Hati. Di sana sudah ada beberapa playlist ya, dari beberapa pertemuan sebelumnya. Boleh diputar-putar juga, boleh ditonton. Semoga bisa menguatkan kita untuk mendidik anak-anak kita, baik mereka itu kuat di bakoknya, atau kuat di nauknya, ataupun kuat di tadayunnya. Semoga dengan ilmu ini, dengan apa yang kita sharing ini, bisa bermanfaat bagi ayah bunda semua, dan menjadi wasilah kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT. Terima kasih atas kehadirannya ayah bunda. Insya Allah kita jumpa lagi di agenda Zoom yang lain. Terima kasih, dan salam juga dari istri saya, Anima Super, yang ternyata malam ini tidak hadir lagi di materi Tadayun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya ya Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Syukran Ya, Ustaz terima kasih Ustazah. ilmunya. Ya, Ustazah. Itu materi PPT-nya kalau mau dipakai ngisi guru-guru boleh silakan Ustazah. Nanti kalau ada pertanyaan boleh langsung. Yes, Ya, terima Ustaz. kasih Ustazah. Ya, Assalamualaikum.